makan belum? Udah minum susu belum? Udah kan? Ayo kakak sapa lagi ya. Shalom adik-adik, apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Wah, adik-adik udah semangat ya, udah ceria. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita siapkan apa adik-adik? Siapkan apa? Berpakaian yang rapi. Yang kedua, jangan lupa persiapkan apa? Alkitab. Yang ketiga, siapkan apa? Persembahan. Di tangan mana? Tangan kanan ya. Dan yang terakhir, jangan lupa siapkan apa? Hati kita. Sudah siap? Sudah? Yuk kita bangkit berdiri. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita bernyanyi Hatiku Penuh Dengan Pujian dari Aku Anak Raja. Ayo Kak Reni, ayo Kak Dana. Siap Kak. Adik-adik boleh berdiri. Sebelum kita memulai ibadah, kita bersaat teduh sejenak yang dipimpin oleh Papa atau Mama.
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya Tuhanku, puaskanlah kehausan jiwaku. Amin. Ya adik-adik, kembali kita mengangkat satu lagu pujian dari buku ini nomor 519 ayat 1-2, Terbikin do Panjo. Terbikin do Panjo ni Kristus, terus kita bataki, sena sumea ongkosa, isena Yesus Tuhan, saat mau aku dibahas amanah di nabataki, tas benang marade nang dileleda apa sama di Mari dengarkanlah Tuhan pada ibadah kita hari ini, yaitu titah pertama sampai dengan titah yang ketiga. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahkan namanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Adik-adik, sebelum kita doa pengampunan dosa, mari kita bernyanyi dari buku ND 686 Ramun Doa. Oh
kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami yang di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari adik-adik kita bernyanyi ada satu sobat. Epistel dalam ibadah kita hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal yang 33 ayat yang 14 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa Aku akan menepati janji yang telah Kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, Aku akan menemukan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tenteram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya sebenarnya di dalam hatinya. Amin. Baik adik-adik, saat ini kita mau memasuki pengakuan iman rasuli. Sebelum kita memasuki pengakuan iman rasuli, mari kita menaikkan pujian dari buku ND nomor 437 ayat 1 dan 2. Tung namu barohaku. Nanti ayat yang kedua kita bangkit berdiri ya. Semangat ya. Dung
doa untuk Yesus Allah. Tung Yesus maringan dia. Ayat yang kedua. Auna lilian dapat sambung loki. Tung Yesus maringan dia. Mengasai dosaki dibain mudah naik. Tung Yesus maringan dia. Tung Yesus maringan dia. Tung Yesus maringan dia. Una sonang doa untuk Yesus Allah. Tung Yesus maringan dia. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari garis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Silvi di pengumuman hari ini. Hari ini Kak Silvi mau menyampaikan beberapa pengumuman. Didengarkan ya. Pengumuman yang pertama, untuk adik-adik yang ulang tahun dari 22 November sampai 28 November, Kakak Abang Guru Sekolah Minggu serta Amang Inang Pahalado mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati ya. Pengumuman yang kedua, adik-adik masih ingat kan apa itu PHBS dan juga 5M? PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Dan 5M itu adalah 1. Mencuci tangan, kedua, memakai masker, ketiga, menjaga jarak, keempat, menjauhi kerumunan, dan yang kelima, mengurangi mobilitas atau kegiatan di luar ruangan. Dan pengumuman yang ketiga adalah kami segenap guru sekolah minggu serta Pahalado mengucapkan terima kasih untuk adik-adik serta Amang Inang yang telah memberikan persembahan. Berikut laporan persembahan minggu ini. Untuk adik-adik serta Amang Inang yang ingin mengirimkan persembahan bisa dikirimkan ke rekening di bawah ini ya. Pengumuman yang keempat, adik-adik jangan lupa untuk mengirimkan foto adik-adik saat ibadah online ke Instagram Sekolah Minggu atau ke grup orang tua Sekolah Minggu. Dan pengumuman yang kelima, adik-adik Natal sebentar lagi loh. Jangan lupa untuk mengirimkan video kreativitas adik-adik ya. Ditunggu ya videonya. Sekian pengumuman dari Kak Silvi. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi Selamat-selamat datang bareng sama Kak Hana dan Kak Dana ya. Selamat-selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu.
tidak. Orang Majus datang turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Emas dan kemenyan dan kur dipersembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam, salam. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri. Kami boleh bangun pada pagi hari ini dan juga mempersiapkan hati untuk melayani Engkau melalui ibadah kami. Kami telah siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa memberikan kami pengetahuan dan hikmat supaya kami dapat memahami firman-Mu yang akan diberitakan bagi kami. Kiranya persekutuan ini juga Tuhan, ibadah kami ini senantiasa menyukacitakan hati-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Sehat kan? Sehat. Nanti kalau yel-yelnya pasti abang kakak guru sekolah minggu sudah ada di awal, katakan tadi, ya kan? Tapi Inang selalu berharap, selalu berdoa adik-adik di rumah walaupun di mana saat ini mengikuti ibadah ini senantiasa dalam keadaan sehat tubuhnya, sukacita hatinya di dalam Tuhan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam kebaktian kita. Tertulis di dalam kitab Mika pasal 5 dimulai dari ayat pertama sampai dengan 4a. Di dalam kitab Mika pasal 5 dimulai dari ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Inang akan bacakan untuk kita, mari dengarkan bersama-sama. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan bacaan firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam minggu kita hari ini. Hari ini nama minggu kita adalah Minggu Advent yang pertama. Apa tujuan daripada perayaan Minggu Advent? Kalau Inang mau jelaskan, perayaan Minggu Advent dalam gereja HKBP sendiri ada dilaksanakan sebanyak 4 kali. Pertanyaannya, kenapa itu harus dilaksanakan sebanyak 4 kali? Bukankah minggu itu ya berjalan saja seperti itu? Tapi ini kenapa harus 4 kali? Apa yang harus kita rayakan? Apa yang menjadi arti daripada Advent itu sendiri? Adik-adikku, Advent itu adalah masa-masa di mana kita menantikan Dia, sosok pribadi yang akan datang membawa kebahagiaan besar untuk dunia ini, untuk seluruh penghuni alam semesta. Kebahagiaan yang tidak dapat diukur dengan segala harta dunia. Mau orang punya uang yang banyak, itu tidak bisa menandingi kebahagiaan yang akan dibawa, yang dinantikan itu. Mau dia punya pangkat atau segala bentuk harta yang banyak, yang katakan dia menjadi nomor 1 dan satu-satunya, itu juga tidak dapat disamakan dengan kebahagiaan yang dibawa oleh yang dinantikan itu.
Lalu kalau adik-adik contohnya bilang seperti ini, Inang Pendeta, aku tuh sangat sukacita hatiku kalau aku dapat nilai yang bagus. Setiap ujian dapat nilai 100. Terus kemudian aku selalu jadi juara 1. Pokoknya selalu ranking 1. Aku sangat berbahagia. Adik-adik, dalam hal ini bahagia yang adik-adik pikirkan, rasakan itu tidaklah dapat disamakan dengan bahagia yang akan dibawa oleh Dia yang dinanti-nantikan. Itulah yang diberitakan oleh Nabi Mika dalam khotbah kita pada hari ini. Kalau Inang mau bercerita sebentar, Mika itu adalah seorang nabi. Walaupun dia tergolong dalam nabi kecil, tapi dia diberi kepercayaan oleh Tuhan Allah untuk menyuarakan perintah-Nya, firman-Nya kepada umat, kepada bangsa. Kepada siapa? Terutama dalam konteks ini memberitakan tentang penghukuman bagi bangsa Israel. Kenapa diberitakan penghukuman? Ada apa dengan bangsa Israel? Mungkin adik-adik akan bertanya demikian. Kenapa mereka harus dihukum? Bukankah mereka itu adalah umat pilihan Tuhan? Adalah umat yang spesial, yang istimewa bagi Tuhan Allah? Benar. Kalau dikatakan bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan yang sangat dikasihi Tuhan, tapi bukan berarti kalau mereka salah, maka Allah akan diam saja, pura-pura tidak melihat, pura-pura tidak mendengar, padahal mereka sudah melakukan kesalahan. Tidak. Tuhan Allah akan memberikan peringatan, akan memberikan hukuman, tapi tidak untuk memusnahkan atau menghilangkan. Tujuannya adalah mengingatkan mereka tentang kesalahannya, dan juga mengajak mereka supaya mereka mau bertobat, ya, supaya mereka mau bertobat, merubah diri, meninggalkan kejahatan, lalu masuk menjadi orang-orang baik yang melakukan kehendak Tuhan. Itu yang pertama tugasnya. Lalu yang kemudian tugas Nabi Mika itu adalah memberikan peringatan kepada para petinggi-petinggi, ya, para orang-orang yang berlaku tidak adil terhadap siapapun, termasuk juga kepada umat Allah bangsa Israel. Mereka diberi peringatan, seolah-olah mengatakan, hei kamu, walaupun sekarang kamu itu hebat, tapi ingat, kelak Tuhan akan memberikan hukuman, sebab Tuhan Allah tidak pernah senang pada tindakan yang tidak adil terhadap orang-orang di sekitarnya. Bayangkan kalau orang lain tidak adil terhadap kita, suka-suka hati kita, padahal Tuhan saja selalu mengasihi dan membuat kita sama di hadapannya. Kenapa orang mesti menganggap bahwa orang lain itu dapat diperlakukan dengan sesuka hatinya? Itu salah, ya, itu salah. Dari situ kita mau belajar, tidak boleh sesuka hatinya terhadap siapapun. Mau dia orang yang lebih muda dari kita, jangan, ya. Atau mau dia yang katakan lebih pintar kita daripada dia, tidak boleh, ya. Mau dia itu perempuan, laki-laki tidak boleh sesuka hatinya. Demikian juga perempuan tidak boleh sesuka hatinya terhadap laki-laki. Mau dia itu pintar taekwondo atau karate, enggak boleh sama orang yang tidak tahu karate atau pencaksilat, ya, tidak boleh. Kita harus melakukan perlakuan yang adil terhadap siapa. Itulah yang menjadi tugas Nabi Mika, diperintahkan oleh Tuhan Allah supaya setiap orang mendatangkan damai sejahtera, memberikan bahagia terhadap siapa. Karena memang itulah juga yang menjadi tujuan Allah. Kalau dia yang diberitakan itu, yang dinanti-nantikan itu akan mendatangkan damai sejahtera, maka tugas manusia juga harus sama,
untuk mendatangkan damai sejahtera. Nah, adik-adik, kedatangan Yesus Kristus ke dunia tujuannya adalah untuk berbagi, memberi, berbagi tentang hati yang bersukacita, berbagi tentang wajah yang selalu tersenyum, berbagi tentang hati yang selalu nyaman. Tidak ada di sana yang namanya marah, tidak ada di sana namanya yang nangis-nangis, tidak ada di sana yang namanya penindasan atau sesuka hati. Semuanya orang merasakan sukacita. Ada damai di hati dan ada senyum yang tersungging di pipi. Itu yang menjadi tujuan kedatangan daripada Yesus yang kita nanti-nantikan itu. Maka sebagaimana dia datang untuk berbagi tentang kebahagiaan, Mika juga datang kepada umat Israel, kepada orang-orang yang menderita, datang berbagi kabar sukacita supaya mereka juga merasakan bahagia. Walau orang melakukan sesuka hatinya, tapi mereka diingatkan, tenang saja, sekarang mereka boleh berlaku seperti itu, tapi nanti Tuhan akan memberikan kepada kita sukacita yang berlimpah. Tujuannya adalah jangan menyerah, ya, jangan putus asa, atau jangan menjadi kehilangan harapan. Kayaknya Tuhan itu nggak ada deh. Kayaknya hidupku cuman seperti ini, nggak ada tertawa, nggak ada namanya bahagia. Enggak. Pada saatnya nanti semua akan merasakan itu. Tidak ada namanya lagi ketidakadilan. Nah, dari Nabi Mika, dia datang berbagi selain berita hukuman atau peringatan, dia juga berbagi tentang kabar sukacita. Lalu kemudian yang dia kabarkan itu, yang akan datang itu juga akan membagikan sukacita bagi setiap orang yang dia kasih. Maka sekarang kita adalah yang dikasihi oleh Tuhan. Amang inang pendeta, amang inang sintua, abang kakak guru sekolah minggu, mama papa di rumah dan keluarga yang lain, dan juga adik-adik. Karena kita sudah merasakan bahagia dari Tuhan, maka kita diarahkan untuk membagikan suasana itu juga. Ada orang berkata, sharing is caring. Ketika kita berbagi, itu menunjukkan kepedulian kita, cinta kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita. Adik-adik, jangan berpikiran, inang pendeta kan aku masih kecil, aku kan belum tahu apa-apa, apa yang bisa aku kerjakan? Kalau orang dewasa kan tahu banyak hal, gimana caranya biar bisa buat sukacita. Ingat, untuk melakukan suatu sukacita tidak perlu dengan hal yang besar. Contohnya apa? Ketika adik-adik peduli terhadap temannya, contohnya nih, ada temannya yang terjatuh, ya, adik-adik berdiri untuk menolong. Jangan begini, ya hore dia jatuh, ya hore dia jatuh. Jangan, itu tidak bagus, ya. Kalau temannya jatuh, ditolong. Kalau ada lukanya, diobati, lalu dihibur hatinya supaya dia tertawa. Lalu kemudian kalau di rumah, mama papa kita butuh pertolongan, ya. Ketika adik-adik contohnya bangun tidur itu langsung bersihkan tempat tidur sebisanya saja. Atau misalnya yang sudah bisa cuci piring, tapi harus hati-hati ya. Itu salah satu contoh ketika kita melakukan suatu tindakan atau suatu perbuatan, maka orang tua kita itu akan tersenyum. Mereka akan bangga. Karena apa? Kita punya rasa peduli dengan membantu orang tua kita mengerjakan pekerjaan rumah. Dan banyak hal lagi. Di gereja juga demikian. Tidak hanya di rumah, ya, di sekolah, di tempat kita bermain, baik juga di gereja. Dengan perlakuan yang sederhana, itu akan memberikan sukacita bagi orang yang menerimanya. Nah, adik-adikku,
sebagaimana rasa sukacita yang akan dibawa yang dinanti-nantikan itu, maka demikian jugalah kita berlaku, melakukannya terhadap siapapun. Biarkan orang berkata, kamu kan masih anak kecil, nggak tahu apa-apa. Tidak, ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Tidak harus tunggu dewasa dulu baru kita berbagi sukacita. Dari kecil itu bisa melakukan, ya. Inang, amang inang pendeta, amang inang sintua, demikian juga dengan kakak guru sekolah minggu dan mama papa di rumah, senantiasa mendoakan supaya adik-adik itu punya hati yang besar dengan sukacita, punya hati yang besar dengan rasa peduli, supaya setiap orang dapat merasakannya melalui kehadiran kita. Kiranya Tuhan senantiasa memberimu hikmat dan memberimu kemampuan melakukan hal-hal yang baik di hadapan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami masih boleh mendengarkan firman-Mu yang senantiasa memberikan bagi kami sukacita. Biarlah kiranya Tuhan memakai kami menjadi jauh lebih hebat lagi, walaupun tubuh kami masih kecil dengan usia muda. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau juga memakai kami dalam alat kerajaan-Mu untuk mewartakan sukacita bagi orang-orang di sekitar kami. Beri kami Tuhan kemampuan, beri kami Tuhan juga kepintaran dan juga kerajinan, supaya kami mampu melakukannya dalam hidup kami setiap hari dimanapun kami berada, baik di rumah, di sekolah, di tempat kami bermain, dan juga di dalam bait-Mu, supaya semua orang dapat merasakan bahagia sebagaimana kami merasakannya daripada-Mu. Beri kami kesehatan dan juga mama papa kami Tuhan lindungi, supaya mereka Tuhan beri umur panjang dan juga kesabaran dalam mendidik kami, agar kami boleh menjadi berkat bagi mereka, terutama Tuhan bagi persembahan yang khusus di hadapan-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Mari kita semua bangkit berdiri sambil kita bernyanyi satu buah lagu dari buku ND 754, Goklas Niroha. Goklas Niroha do au dingo lukon Goklas Niroha do au dingo lukon totong dirohakon mau liate Goklas Niroha maringgan holong ni Tuhan dia mau liate Goklas Niroha maringgan holong ni Tuhan dia. Ayat yang kedua, mardame jala sonang dingolukon dirohakon mardame jala sonang dongolukon totong dirohakon mau liate Goklas Niroha maringgan holong mi Tuhan dia mau liate Goklas Niroha maringgan holong mi Tuhan dia. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan
dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan sedih, nggak usah sedih. Karena minggu depan kita akan kembali lagi loh di ibadah sekolah minggu. Sampai jumpa di minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.